Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan pertama ini kita akan coba mengkaji atau kita kaji bersama-sama sebuah kitab yang dinamakan dengan Kifayatul Awam. Kitab ini dikarang atau ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Fudali. Syekh Muhammad Al-Fudali. Kitab ini membahas tentang ilmu tauhid. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk mempelajari 3 ilmu. Itu yang wajib. Yang pertama adalah ilmu tauhid, kemudian fikih, yang ketiga tasawuf. Kitab ini membahas tentang ilmu tauhid. Nanti di dalam kitab ini dijelaskan sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Ini akan dibahas di dalam kitab ini. Baiklah, kita mulai saja membaca kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bermula segala puji itu sabit bagi Allah yang sendiri ianya Allah bil ijadi dengan penciptaan. Dan bermula salah dan salam itu sabit di atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Muhammad. Siapa itu Muhammad? Afdalil ibad, sebaik-baik hamba. Dan salawat dan salam di atas keluarganya Nabi kita Muhammad dan sahabat-sahabatnya Muhammad yang mempunyai kebagusan dan petunjuk. Pada permulaan kitab ini musannif memulai karangannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sering kita artikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman kita terjemahkan sebagai pengasih. Ar-Rahim kita terjemahkan sebagai penyayang. Pada dasarnya dua kata ini artinya sama kalau di dalam terjemahan. Tapi pada penjelasan lebih lanjut, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini berbeda. Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman Allah, dan Ar-Rahim itu beda pengertiannya. Apa itu sifat Ar-Rahman? Sifat Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada semua hambanya di dunia, baik hamba itu beriman ataupun tidak. Jadi Allah memberikan kasih sayangnya kepada semua hambanya. Mau dia beriman, mau dia menyembah berhala, maupun dia musyrik, Allah berikan kasih sayang di dunia. Makanya tidak heran kenapa orang-orang semakin maksiat, dia semakin kaya. Kenapa orang-orang yang tidak menyembah Allah, Allah berikan kenikmatan hidupnya di dunia. Kenapa? Karena Allah punya sifat Rahman, kasih sayang yang tidak Allah bedakan apakah dia beriman ataupun tidak. Kalau dia mau berusaha, maka Allah berikan nikmat itu. Dan Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim? Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan pada hari akhirat yang terkhusus kepada orang-orang yang beriman saja. Ya. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia, Ar-Rahim itu di akhirat. Ar-Rahman itu Allah tidak membedakan kasih sayangnya kepada hambanya, baik dia beribadah atau tidak. Sedangkan Ar-Rahim Allah bedakan. Allah khususkan saja nikmat itu kepada orang-orang yang beriman. Di mana? Di hari akhirat. Maka orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang yang tidak patuh terhadap perintah Allah, itu tidak Allah beri kasih sayang.
di hari akhirat. Selanjutnya, setelah musannif memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian musannif memuji Allah. Allah yang sendiri ianya Allah dengan penciptaan. Apa maknanya? Apa artinya? Bagaimana penjelasannya? Bahwa Allah di dalam menciptakan sesuatu itu tidak perlu bantuan. Tidak perlu kepada makhluk untuk menciptakan sesuatu. Penciptaan itu bukan hanya manusia, bukan hanya hewan, bukan hanya tumbuhan, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu Allah yang ciptakan. Baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, itu Allah yang menciptakan. Namun sungguh kita manusia tidak punya adab. Kita nggak punya adab. Bila kita mengatakan sesuatu yang buruk itu kita nisbatkan kepada Allah, tidak baik. Tetapi boleh kita jelaskan itu hanya di dalam ilmu pengetahuan saja. Saat kita mengkaji kitab, saat kita mengkaji ilmu tauhid, itu boleh dijelaskan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari sungguh kita tidak punya adab kepada Allah. Bila kita mengatakan sesuatu yang buruk itu karena Allah. Misal kita mencuri, kenapa kamu mencuri? Saya mencuri memang karena sudah kehendak dari Allah. Walaupun pada dasarnya itu dari Allah. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak memiliki adab kepada Allah. Bila kita menisbatkan sesuatu yang buruk itu kepada Allah. Di sini bil ijad, dengan penciptaan. Pada dasarnya sesuatu itu tidak ada. Makhluk alam ini tidak ada. Kemudian Allah ciptakan sehingga menjadi ada. Penciptaan itu disebut dengan ijad. Dan ada juga yang tidak Allah ciptakan. Yang tidak diciptakan itu dinamakan dengan i'dam. Allah tidak menciptakan sesuatu tersebut, itu namanya i'dam. Contoh, kita anak pertama. Anak pertama itu tidak mungkin punya abang atau punya kakak, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena tidak Allah ciptakan. Maka abang dari anak pertama atau kakak dari anak pertama tidak diciptakan oleh Allah. Tidak diciptakan itu dinamakan dengan i'dam. Kalau diciptakan itu namanya ijad. Paham ya? Kemudian selanjutnya tentu kita bertanya, kenapa pengarang hanya menyebutkan bil ijad saja, dengan ijad? Kenapa tidak ditambahkan i'dam? Kenapa dibatasi kepada ijad saja? Apakah i'dam itu bukan pekerjaan Allah? Apakah i'dam itu bukan perbuatan Allah? Tentu kita timbul pertanyaan. Di dalam kitab Kifayatul Awam, syarih Kifayatul Awam yang disyarih oleh Abu Ibrahim Al-Bajuri, maka di situ dijawab. Ternyata sepakat seluruh ulama. Di antara pelopornya adalah Imam Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain Al-Juwaini mengatakan bahwa i'dam itu bukan perbuatan Allah. Tidak menciptakan itu bukan perbuatan. Tidak bisa disebutkan sebagai sebuah perbuatan. Misal, kalau kita katakan saya sedang makan. Makan itu apakah perbuatan? Tentu. Makan itu sebuah perbuatan, itu sebuah pekerjaan. Bagaimana bentuk makan itu? Seseorang mengambil makanan, kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Itu pekerjaan makan namanya. Kalau dikatakan tidak makan, apakah tidak makan itu sebuah pekerjaan? Bagaimana tidak makan itu? Tentu kita tidak bisa menjelaskan. Karena kenapa? Tidak makan itu memang bukan pekerjaan.
Seperti contoh lagi, membunuh itu pekerjaan, kan bisa kita sebutkan, bisa kita jelaskan dia yang melakukan pembunuhan itu. Tetapi kalau tidak membunuh, apakah tidak membunuh itu pekerjaan? Apakah sebuah perbuatan tidak membunuh itu? Coba kita tunjukkan mana perbuatan tidak membunuh itu. Tak bisa kita tunjukkan. Maka tidak membunuh, tidak makan, tidak menciptakan, itu bukan pekerjaan dan itu bukan perbuatan. Orang tak salat itu apakah perbuatan? Mana perbuatan dia itu? Tidak salat. Misal dia tidak salat karena bermain game. Pekerjaan dia main game berarti. Yang dia kerjakan, pekerjaan dia itu main game, bukan tidak salat. Cuma pada sebutan saja tidak salat itu dikatakan perbuatan. Cuma pada sebutan, tapi pada dasarnya tidak makan, tidak salat, tidak membunuh, tidak membaca, itu bukan pekerjaan. Tidak bisa kita tunjukkan. Maka sepakat para ulama bahwa mentiadakan, ketika Allah memutuskan untuk tidak menciptakan sesuatu tersebut, itu bukan perbuatan. Jadi yang perbuatan hanya ijad saja. Sedangkan i'dam itu terjadi dia dengan sendirinya. Cuma sebabnya karena Allah mencabut sesuatu sehingga dia tidak diciptakan. Mencabut sebab-sebab penciptaan tidak Allah ciptakan sehingga dia tidak ada dengan sendirinya. Kenapa tidak ada dengan sendirinya? Karena Allah tidak menciptakannya. Cuma di sini yaitu dikatakan sepakat para ulama bahwa itu bukan pekerjaan. Tetapi apakah itu kehendak Allah? Iya, itu kehendak Allah. Cuma tidak dikatakan sebagai pekerjaan atau perbuatan. Maka yang menjadi pekerjaan atau perbuatan hanya ijad saja. Selanjutnya wa ba'du dan sesudah musannif mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di dalam pembukaan kitabnya, kemudian musannif memuji Allah dan selawat kepada Rasulullah, kepada keluarganya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kemudian musannif berkata, fayaqulul abdul faqiru ila rahmati rabbihil muta'ali, maka berkatalah hamba yang fakir kepada rahmat Tuhannya yang tinggi ianya Allah. Siapa hamba yang fakir ini? Muhammad bin Syafi'il Fudali Syafi'i, yaitu Muhammad bin Syafi'i Al-Fudali Asy-Syafi'i. Ini nama pengarang kitab. Nama pengarang kitab Kifayatul Awam ini, yaitu Muhammad bin Syafi'i Al-Fudali Asy-Syafi'i. Makna hamba yang fakir di sini, ini bukan beliau mengatakan dirinya ini orang miskin. Bukan beliau orang lain sudah pada naik pesawat, beliau nggak sempat naik pesawat. Bukan fakir miskin ini maksudnya. Maksud fakir di sini adalah hamba yang sangat membutuhkan kepada rahmat Tuhannya. Itu makna fakir di sini. Karena ulama-ulama itu tidak pernah resah beliau dengan hal-hal yang duniawi. Karena mereka paham bahwa kenikmatan dunia ini bukanlah tempat pembalasan. Segala kebaikan yang mereka lakukan itu bukan pembalasannya, bukan di dunia. Kenapa? Jangankan manusia biasa, Rasulullah saja pernah mengalami kesedihan di dunia. Rasulullah pernah dicaci, Rasulullah pernah dihina, bahkan Rasulullah pernah keluar darahnya karena dilempari batu oleh orang-orang Arab. Itu menunjukkan apa? Bahwa dunia ini bukan tempat pembalasan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, itu dibalasnya bukan di dunia. Bukan berarti saat kita ibadah tapi tidak diberi kekayaan oleh Allah, maka kita nggak lagi ibadah. Itu salah.
Karena pembalasannya, ibadah kita yang kita lakukan itu pembalasannya bukan di dunia, tapi di akhirat. Maka para ulama tidak pernah resah terhadap keadaan duniawi. Apa yang beliau katakan selanjutnya? Qad sa'alani ba'dal ikhwani an u'allifa risalata fit tauhidi. Sungguh meminta akan daku oleh sebahagian kawan-kawanku akan bahwa aku mengarang akan sebuah karangan. Risalah maknanya karangan, fit tauhidi, dalam ilmu tauhid. Kemudian beliau menjelaskan di sini bahwa kenapa beliau mengarang sebuah kitab tentang ilmu tauhid, karena beliau diminta oleh para sahabat-sahabatnya. Artinya bukan beliau mengarang kitab karena tidak ada pekerjaan lain, lagi duduk-duduk. Kemudian ini baiknya saya karang. Tidak seperti itu. Tapi diminta oleh kawan-kawannya, oleh sahabat-sahabatnya. Menunjuki apa? Bahwa beliau mempunyai ilmu di dalam menjelaskan ilmu tauhid. Beliau punya kemampuan itu. Yang berbahaya adalah ketika seseorang tidak punya kemampuan. Misal, orang nggak paham agama, tapi bicara masalah agama, ini racun ini. Itu bisa menjadi racun. Seperti kalau ada orang yang mengatakan bahwa kenapa ganja itu haram? Bahwa Allah menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya, termasuk ganja. Maka ganja bermanfaat. Nah, itu racun itu. Orang tidak paham agama, bicara masalah hukum fikih. Kalau kita tanya lebih lanjut itu, kalau kita suruh baca Al-Quran aja kadang dia tidak pasti, tapi sudah memfatwa ganja itu halal. Bahkan ulama-ulama itu mengharamkan. Kalau kita bandingkan orang tersebut dengan para ulama, tentu levelnya sangat jauh. Ulama itu sudah mengkhatamkan kitab-kitab fikih. Makanya mereka mengatakan ganja itu haram. Yang anehnya adalah orang tidak paham agama, ngajinya nggak bisa, nggak pernah jadi santri, mengatakan ganja itu halal, itu berbahaya. Orang yang nggak paham berbicara tentang agama. Nah, berbeda dengan beliau ini, dengan pengarang kitab ini. Beliau diminta oleh kawan-kawannya. Kenapa diminta? Karena beliau punya kapasitas di dalam membahas ilmu-ilmu tauhid. Selanjutnya, fa'ajabtuhu ila dzalika nahiyan nahwal allamati Syekh Sanusi fi taqriril barahini. Maka aku terima akannya permintaan kepada demikian. Demikian apa? Demikian mengarang kitab dalam ilmu tauhid. Hal keadaan aku itu yang berharap, ianya aku akan seumpama allamah. Mana allamah? Seorang yang sangat alim. Siapa beliau? Syekh Sanusi, di dalam menjelaskan bukti-bukti. Jadi beliau menerima permintaan tadi. Menerima permintaan sahabat-sahabatnya untuk mengarang sebuah kitab di dalam ilmu tauhid. Seraya beliau mengharapkan atau beliau ingin seperti seorang yang sangat alim, yaitu seorang ulama tauhid juga. Nama beliau adalah Syekh Sanusi. Beliau menjelaskan bukti-bukti tentang sifat-sifat Allah itu sangat baik. Sangat jelas. Ghaira anni ataitu bid-dalili bijanibil madluli. Akan selain bahwa sungguh aku datangkan dengan dalil di samping madlul. Cuma kata beliau ada perbedaannya dengan karangan Syekh Sanusi tadi. Apa perbedaannya? Beliau mendatangkan dalil di samping madlul. Contoh, Allah itu bersifat wujud. Wujud itu maknanya madlul. Maksud madlul di sini sesuatu yang dijelaskan. Madlul. Dalilnya apa? Dalilnya karena ada dunia, karena ada alam ini. Itu namanya dalil. Kalau wujud itu madlul, alasannya disebut dengan dalil.
Wazattuhu tawdihan li'alimi bi kusuri hadha talibi. Dan aku lebihkan akannya akan sebagai penjelasan. Kenapa? Karena aku mengetahui. Li'ilmi, karena aku mengetahui bi kusuri hadha talibi, dengan kelemahan ini orang yang meminta. Kemudian beliau juga melebihkan dalil-dalil secara terperinci. Bukan sekedar saja, tapi beliau rincikan. Kenapa beliau perlu merincikan? Karena beliau tahu orang yang meminta itu agak lemah pengetahuannya. Karena yang memintanya sangat lemah pemahaman, maka beliau harus menjelaskan dengan detail. Faja'at bihamdillahi ta'ala risalatun mufidatun. Maka hadirlah dengan memuji Allah yang tinggi ianya Allah oleh sebuah risalah yang memberi faedah ianya risalah. Kemudian beliau mengatakan semoga risalah ini memberi faedah, dan ini sudah terbukti karena kitab beliau ini Kifayatul Awam ini itu dikaji di pesantren-pesantren. Artinya apa? Karangan beliau berfaedah. Karangan beliau itu dikaji oleh orang-orang yang berilmu. Walitakriri ma fiha mujidah. Dan bagi penjelasan sesuatu, sabit padanya sesuatu, itu penjelasan yang baik. Wasamaituha kifayatul awami fima yajibu alaihim min ilmil kalami. Dan aku namakan akannya kitab akan kifayatul awam fima yajibu alaihim min ilmil kalami. Kemudian beliau setelah mengarang kitab, beliau namakan kitab ini Kifayatul Awam. Apa itu Kifayatul Awam? Maknanya kecukupan untuk orang-orang awam pada ilmu yang wajib, ianya ilmu di atas mereka orang awam daripada ilmu kalam. Makna ilmu kalam ini yaitu ilmu tauhid. Maka kitab Kifayatul Awam ini, kalau kita sudah memahami kitab ini sudah cukup untuk kita sebagai agar kita mempunyai akidah yang kuat, yaitu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wallaha ta'ala as'alu ayyam fa'a biha wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dan akan Allah yang tinggi ianya Allah, aku meminta akan bahwa memberi manfaat ianya Allah dengan karangan ini, dan bermula dianya Allah, hasbi, itu cukup bagiku, wa ni'mal wakili, dan Allah itu sebaik-baik tempat berserah diri. Maka kalau kita lihat doa musannif ini, doa pengarang, beliau berdoa agar kitab ini memberi manfaat. Dan kita lihat sekarang bahwa doa tersebut sudah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena karangan ini sangat bermanfaat. Artinya bisa menjadi acuan bagi kita di dalam memahami sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil, kemudian yang jaiz, begitu juga sifat-sifat yang wajib, kemudian yang mustahil, dan juga sifat-sifat yang jaiz bagi para rasul. Maka kitab ini bisa kita jadikan acuan di dalam kita memahami ilmu kalam atau ilmu tauhid. Mungkin hanya ini saja untuk sementara. InsyaAllah akan kita lanjutkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.